Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking saat ini sedang didalami oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto mengatakan, pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut terkait adanya eksploitasi manusia. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, kemudian para penyelidik melakukan investigasi atau penyelidikan di salah satu tempat pos. Nah, di tempat itu indikasinya sering terjadi tindak pidana atau eksploitasi terhadap wanita dengan cara menggunakan aplikasi WeChat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, di tempat tersebut diamankan ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku yang sering menawarkan wanita. Nah, wanita ini uniknya, ini adalah rata-rata mereka ada yang teman, bahkan ada dari pacar terduga pelaku tersebut untuk dieksploitasi terkait masalah seksual. Kemudian setelah dari tempat poswe, bergeser lagi ke tempat yang lain, Nah, di situ juga ditemukan ada 2 orang yang diduga sebagai pelaku dan beberapa wanita. Total semuanya dari 2 tempat tersebut ada 28 orang. Nah, rinciannya 28 ini 5 yang kemudian terduga pelaku dan selanjutnya nanti ditetapkan oleh penyidik, oleh Direktorat Reskrimum sebagai tersangka. Nah, kemudian korban yang secara spesifik hari itu sudah dieksploitasi. Dari TKP Poska ada 3, kemudian dari TKP Poswe ada 3 juga. Adapun yang 17-nya nanti akan kami dalami lagi waktu-waktu sebelumnya, apakah mereka sudah melakukan transaksi, sudah dieksploitasi, atau sudah diperdagangkan, atau sudah diperjualbelikan. Sementara itu, dari kasus tersebut pihak Polda telah menetapkan 5 orang tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang. Modus operasi para tersangka dengan menawarkan wanita melalui sebuah aplikasi online. Kelima tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV.